Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 5.105. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih dibeli asing. Jadi walaupun ISG turun 1% lebih, asing masih membeli saham-saham ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama yang akan saya analisa hari ini adalah saham SMGR. Saham SMGR pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 9.125. Saham ini merupakan beberapa saham yang hari ini masih berhasil naik. Setelah pada awal perdagangan IHSG sempat naik tinggi, setelah itu pada sesi kedua langsung turun dan pada saat penutupan ditutup turun 1% lebih. Dan jika kita perhatikan kenaikan SMGR hari ini lebih disebabkan karena keluar laporan keuangan dari saham ini. Ya, teman-teman bisa lihat keluar berita bahwa laba bersih dari semen Indonesia ini naik 19% di kuartal ketiga. Jadi ini salah satu sentimen positif yang mengangkat kenaikan saham ini. Tapi jika kita lihat secara grafik, candle hari ini walaupun naik 2% menurut saya kurang bagus. Karena terbentuk shadow yang lumayan panjang. Dan pada saat penutupan juga candlenya juga kurang bagus. Dan hari ini memang sempat naik berusaha untuk break dari garis EMA 150. Jadi selama 1 bulan terakhir ini secara tren SMGR masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 9.600. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sedangkan untuk supportnya saat ini masih berada di sekitar harga 9.000. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Tapi jika kita lihat data pergerakan asing, akumulasi hari ini memang lumayan besar, tapi kemarin asing juga mendistribusikan dengan jumlah yang lumayan sama. Dan selama 1 bulan terakhir ini terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi walaupun hari ini asing masuk lumayan besar, tetapi tidak ada apa-apanya apabila kita bandingkan pergerakan asing selama 1 bulan terakhir ini. Karena asing dalam 1 bulan terakhir ini masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham SMGR ini masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di 9.000 dan resisten harga 9.600. Jadi untuk saat ini karena masih bergerak sideways, saham ini lebih cocok untuk di swing trade. Jadi kita bisa beli di sekitar daerah support apabila terlihat rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten kuat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 29.100. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 3 minggu terakhir ini saham BCA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari resisten kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 29.400. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 150 ini gagal naik dan saat ini masih bergerak sideways. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 28.500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi selama masih gagal break dari resisten kuat ini juga, BBCA masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi kita harus tunggu berhasil break dari resisten kuat ini baru bisa kita konfirmasi BBCA akan mulai uptrend kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi.
Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai masuk kembali membeli saham BBCA. Jadi apabila kita perhatikan, 2 minggu lalu asing masih keluar dari saham ini. Dan minggu ini, dalam 1 minggu terakhir ini, asing terus entry membeli saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BBCA di harga atas maupun di harga bawah, menurut saya saat ini saham BBCA masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun saat ini terlihat masih gagal break dari resisten kuat di EMA 150, karena asing sudah mulai masuk, ada potensi dalam 1-2 minggu ke depan resisten ini akan terlewati. Dan berpotensi untuk naik menuju target terdekat di harga 30.500. Di sekitar daerah sini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila mau lebih aman adalah tunggu BBCA terkonfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Itu cara paling aman, karena apabila terkonfirmasi break, maka potensi untuk lanjut naik akan lebih besar. Tapi apabila teman-teman ingin mendapatkan harga lebih murah, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 28.500. Jadi apabila BBCA turun menyentuh harga itu dan terlihat bertahan dan mulai rebound, teman-teman bisa entry. Selanjutnya saya menganalisa saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,31% ke harga 7.800. Dari grafik bisa kita lihat saat ini UNVR masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 8.000. Dan merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah beberapa kali UNVR berusaha untuk break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Selama masih gagal break dari resisten kuat ini, UNVR masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini UNVR berada tepat di support di harga 7.800. Minggu lalu UNVR sempat turun di bawah harga 7.800 tapi saat ini masih berhasil bertahan di atas daerah support ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat hari ini asing juga masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya apabila kita lihat data pergerakan asing, selama 1 bulan terakhir ini asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun 1 bulan terakhir ini UNVR masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten kuatnya, tapi asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya untuk teman-teman yang memang tujuannya ingin investasi pada saham UNVR, saham ini layak untuk masuk watchlist saat ini. Jadi apabila teman-teman ingin nabung saham atau investasi, bisa beli dengan lot yang sedikit-sedikit di sekitar daerah support di harga 7.800-an sampai di harga 7.600. Jadi sekitar harga 7.600 sampai 7.800 saham ini layak untuk dikoleksi. Karena ada peluang untuk naik kembali minimal ke garis resisten di harga 8.000. Dan karena tujuannya investasi, selama asing masih hold berarti ada peluang UNVR juga untuk break dari harga 8.000 dan naik menuju target terdekat di harga 8.400 dalam 1 bulan ke depan. Tapi ingat, ini khusus untuk investasi atau trading jangka menengah. Untuk trading jangka pendek, sebaiknya hanya swing trade. Tunggu UNVR terkonfirmasi berhasil rebound dari support 7.800, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 8.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 2.580. Jadi pada saat ISG turun 1% lebih, Telkom malah nggak turun. Sedangkan biasa pada saat ISG naik, Telkom malah turun. Dan Telkom ini memang mungkin banyak teman-teman yang masih nyangkut pada saham ini. Padahal Telkom merupakan perusahaan BUMN yang lumayan kuat, tetapi jika kita perhatikan secara tren saat ini masih bergerak sangat downtrend. Ini dari bulan April sampai sekarang trennya masih menurun.
Tapi jika kita lihat untuk jangka pendek ini, saat ini Telkom masih bertahan di atas harga 2.550. Jadi pada akhir September kemarin, Telkom sempat turun menyentuh harga ini, setelah itu masih bertahan. Malah sempat rebound dan berusaha break dari resisten di EMA 50. Setelah gagal break, Telkom mulai turun kembali dan 1 minggu terakhir ini atau 3 hari terakhir ini, Telkom masih bertahan atau bergerak sideways saat menyentuh daerah support ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Tapi teman-teman harus hati-hati, karena apabila kita cek data pergerakan asing, akumulasi hari ini sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan asing dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi jangan kita langsung anggap asing hari ini membeli saham Telkom berarti Telkom akan mulai rebound kembali. Karena akumulasi yang dilakukan hari ini sangat kecil apabila kita bandingkan pada tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 distribusi yang dilakukan sangat besar. Jadi ini akumulasi hari ini tidak ada apa-apanya. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy, masih bisa entry apabila besok Telkom terbentuk candle putih. Jadi apabila besok terbentuk candle putih tanpa shadow, teman-teman boleh entry. Tapi ingat itu hanya spekulatif buy dan sebaiknya cut loss apabila support di harga 2.550 terlewati. Jadi apabila berhasil naik, teman-teman entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.750 sampai 2.760. Jadi sebaiknya swing trade, dan apabila dalam 1 minggu setelah beli ternyata Telkom gagal naik dan turun di bawah support di 2.550, sebaiknya cut loss. Karena ini hanya spekulatif buy. Karena secara tren Telkom saat ini masih kurang bagus pergerakannya dan asing baru masuk dengan jumlah sedikit. Apabila dalam 1 minggu ini asing mulai masuk kembali dengan jumlah besar, masih ada harapan Telkom untuk naik ke garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.